Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat papan tulisnya masih kotor. Sebelum mulai pelajaran, silakan kelas 1 membersihkan papan tulis terlebih dahulu. Ya Pak. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu memimpin, silakan. Siap Siapa? Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada kondisi saat ini Indonesia itu sedang dihadapkan dengan musibah pandemi corona. Nah, maka dari itu tetapi kita pada saat ini harus belajar di kelas secara online. Mengapa? Hal ini karena kita mengikuti dari perkembangan dari keputusan pemerintah. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya saya akan absen untuk kehadiran pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan yang namanya saya sebut bisa angkat tangan. Coy, Oke Pak. bagus. Oke. Tublet, Hadir. Lastri, Hadir. Suwarno, Hadir. Saperi, Hadir. Yakni. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya berarti. Oke. Untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar mengenai pengelasan. Nah, siswa-siswa sekalian, adik-adik sekalian, apakah sudah tahu apa itu pengelasan? Enggak Pak. Yakni, tahu enggak? Dublet. Tahu Pak. Apa? Ayo dublet. Silakan. Ya, hampir benar, hampir sekali. Oke. Suwarno, silakan. Bimbel, hampir. Bimbel itu pengelasan, bukan pengelasan. Oke. Siswa-siswa sekalian pernah melihat nggak bengkel di pinggir jalan? Yang Pernah, Pak. ada tulisannya Kelas. bengkel las. Bukan tulisannya gitu, bengkel las. Pernah nggak? Pak. Nah, apa yang kalian lihat di situ? Nyala api. Wah, iya apa? Sinar. Kemudian apa? Percikan. Ya. Oke. Terus kesimpulannya apa? Pengelasan itu artinya apa? Penyambungan apa? Bersih. Ya, penyambungan besi ya. Bagus sekali. Kurang sedikit. Yang lain. Penyambungan logam. Ya, hampir. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pengelasan itu penyambungan buah logam. Ini logam satu, logam dua, atau lebih dengan menggunakan energi panas, sehingga kedua buah logam ini bisa menyatu melalui ikatan kimia. Seperti itu. Paham? Paham. Ada yang bisa menjawab apa pengelasan itu? Pengelasan adalah dua buah logam. Penyambungan dua buah logam Penyambungan dua buah logam menggunakan apa? menggunakan panas. Ya, panas. Sehingga dua buah logam itu apa? menyambung. Nah, benar sekali seperti itu. Oke. Kemudian kita sudah tahu apa itu arti pengelasan. Nah, setelah itu pengelasan itu dibagi menjadi dua. Komponen. Yang pertama, nih, pengelasan.
elektroda terumpan. Kedua dengan elektroda tidak terumpan. Nah, ada dua pemanasan. Jadi kita tahu pemanasan adalah penyembuhan dua buah logam atau lebih dengan menggunakan energi panas sehingga pada suhu tertentu sehingga kedua buah logam itu menyatu melalui ikatan kimia. Nah, itu dibagi menjadi dua, pertama elektroda terumpan dan tidak terumpan. Maksudnya apa? Ada yang tahu elektroda? Enggak. Ya, nah, saya kasih tahu. Kalian pernah melihat nggak kalau orang ngelas itu ada panjang-panjang itu seperti kembang api. Kenapa? Nah, itu namanya elektroda. Itu seperti kembang api tapi lebih besar. Nah, dan ada selaputnya itu lebih besar juga. Itu berarti sudah paham elektroda ya, gambarannya seperti apa ya? Iya Pak. Nah, itu elektroda terumpan dan tidak terumpan. Nah, sebelumnya adalah elektroda terumpan. Apa itu elektroda terumpan? Elektroda terumpan yaitu elektroda yang digunakan sebagai bahan tambah dan juga pemanas. Artinya apa? Elektroda ini yang berbentuk kembang api ini ketika dalam proses pengelasan logam itu dia itu memanaskan benda kerja juga menambahkan bahan tambah sehingga kedua buah logam itu dapat menyatu. Paham nggak? Tambah. Jadi ini ketika dihidupkan menyala, ini kan akan menimbulkan panas. Dan kawat inti di sini, ini ada kawat intinya, itu sebagai bahan tambah, mencair sebagai bahan tambah, sehingga menyatu logam itu. Paham? Ada yang ditanyakan atau tidak? Iya Pak. Apa? Silakan. Itu penjelasannya maksudnya gimana Pak? Kurang paham Pak penjelasannya tadi. Yang apa? Elektroda terumpan. Elektroda terumpan. Oke, saya jelaskan kembali. Ini kita ada dua buah di sini logam. Dan dua buah logam ya. Ini logam satu, ini logam dua. Nah, bagaimana cara menyatu ini? Seperti kita tahu tadi dalam pemanasan. Pemanasan adalah penyambungan dua buah logam atau lebih dengan menggunakan energi panas, ya kan? Ya. Sehingga kedua ini menyatu. Nah, biar ini menyatu, itu biasanya menggunakan elektroda. Nah, elektroda yang terumpan ini namanya yaitu tadi. Di sini itu elektrodanya dinyalakan. Ini elektroda. Ini ya gambarnya, namanya elektroda. Nah, elektroda itu terdiri dari ini ada selaputnya, ada kawat inti yang terbalut selaput, dan kawat intinya ini ketika dihubungkan ke sini dia menyala, membakar, sehingga timbul panas. Paham? Timbul panas di sini antara kedua logam ini sehingga mencair. Bahan ujung sini mencair, ujung sini mencair, ditambah kawat intinya juga mencair, sehingga ketiganya ini bahan satu bahan dua ditambah kawatnya ini Ya Pak, paham. paham kan? Paham. Itu namanya elektroda terumpan, yaitu elektroda ini fungsinya sebagai pemanas dan juga bahan tambah. Ya, gitu kan? Nah, contohnya dulu
contohnya elektroda terumpan itu kelas apa? Kelas listrik. Listrik ya, benar sekali. Las listrik. Satu. Las listrik. Dua. Las karbit. Nah, las karbit itu nanti masuk pada elektroda tidak terumpan. Nanti saya jelaskan. Nah, ini benar. Las listrik benar sekali. Ini poin plus ini. Nah, sampai ini. Ya Pak, makasih Pak. Las listrik. Nah, kebanyakan orang awam itu menyebutnya las listrik. Padahal yang benar itu adalah las SMAB. Ini apa? SMAB. Si metal arc welding. Ini. Metal arc welding, artinya itu pengelasan listrik itu tadi menggunakan unsur las seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di MAB atau MIG. MIG itu bentuknya seperti kalau kalian pernah lihat nozzle pada pom bensin, pengisian bahan bakar bensin. Ini ya bentuknya ya. Ya Pak. Nozzle pada pom bensin itu ya. Tahu kan? Iya ya, tahu Pak. Nah, itu hampir sama, namanya las MAW. Jadi tidak menggunakan elektroda lagi. Nanti ini menggunakan elektroda yang berbentuknya hubungan alat. Itu bisa dibayangkan ya. Jawa. Ini masuk pada elektroda terumpan. Ininya elektroda ini berfungsi sebagai bahan tampas dan juga pengemas. Oke, sudah paham ya elektroda terumpan? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Tidak. Oke. Kemudian yang kedua adalah elektroda tidak terumpan. Sebaliknya, elektroda tidak terumpan itu artinya apa? Ada yang mau jawab? Kalau yang ini sebagai bahan tambah dan juga pemanas, berarti kalau yang tidak terumpan hanya sebagai bahan Penyambung. bahan Bahan tambah saja. Ya, benar sekali. Ini si Suwarno. Oke, berarti elektroda tidak terumpan itu berfungsi hanya sebagai bahan tambah. Artinya kalau elektroda ini hanya sebagai bahan tambah, itu berarti contohnya apa? Contoh lasnya apa? Las karbit. Nah, benar sekali 100 ini bagi double. Oke. Las karbit. Lanjutnya apa? Silakan. Las apa? Aluminium. Ya, benar itu. Benar sekali. Yasni. Oke. Las aluminium. Nah, ketika orang awam itu menyampaikan las karbit, itu sebenarnya tidak salah, tapi ada bahasa yang tepat, yaitu namanya OAW atau oxy acetylene welding. Oxy itu oksigen, acetylene itu karbit. Nah, ini bahasa ilmiahnya adalah oxy acetylene welding. Atau biasa orang sebut juga las acetylene. Kemudian las aluminium. Ini orang bilang kebanyakan las aluminium. Kenapa? Karena memang banyak digunakan pada bahan aluminium. Tapi yang paling tepat yaitu adalah las GTAW atau gas tungsten arc welding. Itu bentuknya nozzle-nya hampir sama dengan
nozzle apa seperti kelas IMAW, tapi bentuknya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat bentuknya itu, nah ini biasanya yang atas kecil-kecil. Ini ada tungstennya, kelasnya. Nah, kalau ini sudah tidak terumpan, berarti pemanasnya yaitu dari nozzle si las tersebut. Contoh las karbit, pemanasnya dari bahan oksigen sama asetilin atau karbit itu. Jadi ini pemanasnya ini kan jadi dari api kan, ya kan, dipanasi sampai ini mencair, sampai kedua bahan ini mencair. Nah, ditambah dengan elektroda kawat biasa, tidak ada selaputnya. Ya. Jadi kedua tangan harus main di sini untuk memanaskan bendanya, dibakar pakai api dari asetilin atau karbit sama oksigen campuran, kemudian ditambahkan dengan kawat las itu atau elektroda tidak terumpan itu sebagai bahan tambahnya. Ya. Jadi kalau ini disambung itu dikasih bahan tambah atau kawatnya ini namanya elektroda. Paham? Paham. Nah, yang mau ditanyakan, bertanya? Cukup jelas ya? Oke. Kemudian las GTAW sama yaitu dengan menggunakan panasnya melalui tungsten ini menghasilkan api. Kemudian bendanya itu meleleh, ditambahkan dengan kawat las. Ya, atau elektroda itu tadi tidak terumpan. Jadi sehingga kedua benda itu dapat menyatu. Oke. Jadi sudah dapat disebutkan, ada yang tahu, sudah bisa menunjukkan, ada yang tahu perbedaan elektroda terumpan dan tidak terumpan apa? Sekali lagi, Elektroda terumpan bahan sampai bahan tambah dan juga pemanas. Kalau elektroda tidak terumpan cuma bahan tambah doang. Oke, berarti sudah paham ya. Kemudian double. Nah, contohnya apa? Contohnya elektroda terumpan apa? Contohnya apa? Arus listrik. Terus apa? KMAW. KMAW itu yang seperti apa? Yang seperti di BBM itu loh. Ya, di pom bensin itu nozzle pom bensin. Iya. Terus kalau yang elektroda tidak terumpan, Las karbit atau OAW. Siap. Kemudian yang kedua, Las aluminium atau apa? GTAW. Oke, bentuknya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, seperti gambar sini ya. iya Pak. Oke, bagus sekali si Google jawabannya. Bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Harus lebih aktif lagi. Yakni sama Lastri nanti bisa lebih aktif lagi. Nah, dari sini sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Bahwa Ini bisa saya hapus ya. Lanjut ke materi berikutnya. ya Hapus, sudah dicatat? Sudah. Nah, saya hapus. Selanjutnya kita akan belajar mengenai las listrik. Atau apa? Silakan. Nama ilmiahnya apa? Ya, si Suwarno, silakan. SPDAW. Ya, hampir benar. Ya, ini S M O W. Hampir benar. Oke. Jadi S M A W. Apa?
shift metal arc kemana atau las listrik yang biasa kita jumpai di pinggir jalan. Paham ya? Nah, kita akan belajar mengenai komponen las listrik. Yang pertama, komponen las listrik itu apa aja? Yang pertama, mesin las. Ya pasti ya. Yang pertamanya mesin las. Mesin las, misal bentuknya ini mesin las. Ini merek ya. Biasanya di sini ada arus plus positif sama negatif. Artinya sini kurang lebih seperti itu gambarnya. Ini mesin las, ini dari colokannya, colokan pakai stop kontak, terus ada arus plus. Ini apa? Holder namanya. Atau penyangga atau stang las. Fungsinya untuk apa? Menjepit apa tadi? Yang panjang itu namanya? Kawat. Ya, kawat, hampir benar. Si Suwarno. Iya, hampir benar. Kurang sedikit lagi. Ini apa? Oh iya, benar sekali ini Admi. Elektroda. Perhatikan berarti ayatnya ya. Oke. Elektroda. Namanya apa? Elektroda. Ini gunanya untuk menjepit elektroda. Jadi elektroda ini disebut juga ini namanya stanglas. Ya. Kemudian ini namanya klem massa. Klem massa. Dan ini harusnya negatif. Nah, ini kan yang holder untuk menjepit stang las, sementara yang klem massa ini untuk dihubungkan pada meja las. Nah, kedua kita bahas meja las. Dari sini cukup paham ya. Ada mesin las, kemudian mesin las itu ada positif yang di sini menghubungkan pada stang las, dan negatif pada klem massa. Sudah dapat gambarannya ya? Dibayangkan ya. Yang kedua adalah meja las. Meja las itu biasa, meja biasa. Meja biasa terbuat dari besi, biasanya kemudian di sisinya ada betonnya. Ini untuk meletakkan benda kerja, beton atau semennya. Yang sini biasanya terbuat dari besi. Nah, ini meja las ini adalah meja untuk bekerja dalam proses pengelasan. Jadi nanti yang klem massa ini dihubungkan pada meja sini, dipasang meja sini, bebas dihubungkan di mana, bebas klem massa. Kemudian benda kerja ditaruh di atasnya. Ini benda kerja misal. Terus baru dapat jawaban proses pengelasan. Artinya apa? Arus negatif dan positif jika dihubungkan akan ya pasti benar sekali konslet. Benar ya? Ya, arus negatif dan positif akan jika dihubungkan akan konslet, sehingga akan membakar dari apa ini tadi? Suara elektroda. Benar sekali, elektroda ini akan terbakar. Elektroda ini akan terbakar sehingga akan menimbulkan panas dan juga melelehkan dari kawat inti sehingga terjadi pemanasan.
sudah dipahami ya. Proses pemanasan itu adalah intinya mengkonsentrasikan kedua arus, tapi dengan bahan elektroda dengan ini. Kemudian setelah megalas itu ada yang namanya alat bantu las seperti palu terak. Untuk las listrik, palu terak ini bentuknya seperti ini. Ini biasanya ada airnya, ini gepeng, terus depannya lancip. Nah begitu. Jadi gunanya untuk memukul terak setelah pengelasan. Jadi setelah pengelasan itu biasanya ada teraknya atau ada kotorannya, itu harus dipukul pakai pukul terak. Nanti kalian akan mengalami waktu proses praktek. Ini palu terak. Kemudian yang keempat itu ada apa kira-kira? Gerinda, iya benar sekali. Benar, tapi apa nanti sebutkan nanti. Yang paling penting adalah tanglas ya. Namanya tang biasa ini. Ada gambarnya ya. Kami ya tanglas. Ini gunanya untuk apa? Untuk Ya, doblas lah. Untuk apa? memegang Benda kerja. ya Hampir benar sekali. Kemudian Yasmin gimana? Atau Lastri? Udah? Oke, Suwarno. Coiri belum ada suaranya. Coiri silakan. Ayo. Untuk mengangkat benda kerja yang panas. Ya ini benar sekali. Jadi untuk tanglas ini adalah gunanya untuk melindungi diri untuk mengangkat benda-benda yang panas. Karena kalau kita menggunakan tangan langsung, tangan kita akan terbakar. Jadi menggunakan namanya tanglas. Itu ya, paham ya? Dapat dipahami semua? Paham? Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? ya Pak. Tidak. Oke, ini ya, mulai jelas, lalu terang. Kemudian kita ada namanya APD. Setelah komponen ini kita ada APD, alat pelindung diri. APD. Nah, APD dalam mengelas itu apa? Kacamata. Ya, benar sekali. Si SAPI kacamata. Yang kedua, apalagi jangan biar aman dalam mengelas. Kacamata. Terus apa? Coiri apa? Coiri. Sarung tangan. Ya, benar sekali, sarung tangan. Kemudian yang melindungi badan apa? Astri? Apron, ya, bagus sekali, apron. Kemudian untuk melindungi pernapasan apa? Astri, masker, iya, benar sekali, masker. Melindungi kepala apa? Agar tidak terkena percikan api. Ya, benar sekali ini. Coiri mulai mulai aktif. Topi. Kemudian satu lagi agar kita
kaki kita tidak terluka. Namanya apa? Pakai apa? Sepatu. Nah, benar sekali ini. Sorry, kaki. Nah, harus mulai aktif lagi ya. Sorry, sepatu bagus sekali. Sepatu safety. Nah, ini adalah alat pelindung diri. Kacamata. Ini bisa berbentuk kacamata putih untuk kita menghindar, atau kacamata las, atau kedok las, atau helm las. Pernah lihat helm las? Belum lah. Nah, ini bentuknya biasanya. Ini kedok las seperti ini. Kotak, ini ada pegangan tangannya. Nah, sini ada kacanya. Nah, itu dipegang di sini. Las. Bisa dibayangkan ya? Jawa. Ini namanya kedok las. Terus helm las biasanya berbentuk helm lebih cekung ini. Helm bisa dipakai. Ini ada apa? Kepala buat masukkan di kepala. Terus sini ada kacanya. Nah, jadi lebih fleksibel. Jadi kita tidak sambil megangin pun bisa berlas. Paham ya? Nah. Ini berlas. Terus sarung tangan las, sarung tangan biasa, apron untuk melindungi badan agar kita tidak terkena panas atau bersihkan kaki. Kemudian masker tentunya agar kita terlindung dari apa? Asap. Nah, benar sekali ini. Sorry, pagi, mantap. Topi. Ya, soalnya topi sebenarnya apa? Melindungi kepala Dari apa? dari percikan api. Mantap sekali. Ya, benar. Kemudian sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda panas maupun benda tajam. Itu ya, ini adalah APD untuk pengemasan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Jawa. Cukup jelas ya. Ya, ini adalah komponen-komponen pengelasan. Nah, yang ini nanti bisa ditambah menggunakan gerinda. Tambah lagi gerinda itu alat bantu las, termasuk pelterak, tanglas, itu adalah alat bantu pada proses pengelasan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang elektrodas. Ini saya harus dulu ya. Jawa. Sudah bercatat? Jawa. Sudah. Oke. Ini kita akan masuk pada elektroda. Elektroda itu apa tadi? Kawat las sebagai bahan tambah dan juga bisa sebagai bahan pemanas. Gitu ya. Nah, dalam elektroda ini ada kodenya biasanya. Nah, saya gambarkan dulu elektrodanya. Nah, ini adalah gambaran dari elektroda. Ini kawat inti namanya. Kawat inti. Kemudian ini dibalut dengan selaput. Paham? Paham. Jadi ini kawat inti, kemudian ada selaputnya. Nah, di sini biasanya ada kodenya. Yang paling sering digunakan yaitu adalah kodenya E6013. Ini untuk las listrik ya. E6013. Nah, kalau nanti anak-anak sekalian lihat itu yang lebih dalam, di sini ada tulisannya E6013. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa itu? E6013. Enggak, Pak. Nggak tahu. Nah, mari kita baca bersama. Itu artinya menunjukkan elektroda. Itu menunjukkan elektroda. Kemudian
dua angka di belakangnya ini menunjukkan kekuatan tarik. Tarik maksimal. Kalau 60 berarti artinya 60 itu LB per IM. Kemudian angka ketiga K1 ini menunjukkan posisi pengelasan. Jadi L roda ini posisinya bagaimana, cocok digunakan untuk posisi pengelasan yang seperti apa, seperti itu. Kan? Kemudian yang ketiga atau angka terakhir itu menunjukkan jenis selaput atau penggunaan arus dalam proses pengelasan. Nah, dari sini paham enggak kira-kira? Paham Pak. Jadi nanti ketika adik-adik sekalian praktek terus menemui elektroda dan tulisannya E6013, E6010, nah itu bisa menilai, oh ini kekuatannya berapa, jadi untuk bahan berapa, kayak gitu. Kemudian ini digunakan untuk posisi apa, seperti itu. Kemudian oh ini jenis selaputnya apa, bisa tahu. Nah, PR-nya nanti dalam pelajaran ini adik-adik sekalian itu belajar tentang elektroda ini. Nanti bisa dilihat di tabel. Oh, angka 1 posisi pengelasan itu untuk apa? Nah, kemudian namanya berapa lagi, disebut sama jenis elektroda yang lainnya. Ya? Ya Pak. Oke, saya beritahu dulu biasanya yang paling banyak digunakan itu ini nanti bisa E60, E70 itu artinya kekuatan tarik, E80 itu kekuatan tariknya berapa. Kemudian yang ini posisi pengelasan itu ada dua, itu angka 1 itu menunjukkan semua posisi pengelasan posisi. Kemudian angka 2 itu posisi dominan atau bawah tangan. Nah, kalau di sini angkanya 1 berarti elektroda ini dapat digunakan pada Semua posisi. nah, berarti mau down dan mau apa jenis overhead, mau vertikal itu bisa. Tapi kalau ini angkanya misal 6023 berarti artinya elektroda ini hanya bisa digunakan pada posisi dominan. Enggak benar sekali itu. Nanti ada jenis selaput mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalian adalah belajar tentang itu dan apa. Nah, jadi ketika ditanya, oh ini kodenya ini artinya apa, kalian bisa menjawab. Sudah paham semua ya? Pak. Oke. Dari sini dari yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa yang mau ditanyakan atau tidak dari semua pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini? Ya Pak. Tidak, cukup jelas. Pak. Oke, saya simpulkan untuk pada pagi hari ini kita telah belajar yang namanya pengelasan. Nah, apa tadi pengertian pengelasan adalah? Pengelasan adalah Ya, menyambungkan dua logam atau lebih menggunakan apa? Menggunakan panas sehingga di suatu dapat disambung. Ya, benar sekali. Oke, setelah belajar pengelasan, kemudian pengelasan itu ada apa? Ada yang bisa menjawab? Pengelasan itu ada dua cabang, yaitu pengelasan dengan apa? Elektroda. Iya. Terumpan dan elektroda tidak terumpan. Elektroda terumpan dan tidak terumpan. Nah, sekali. Nah, ada yang bisa membedakan nih apa elektroda terumpan dan tidak terumpan? Silakan, siapa?
Elektroda terumpan Iya, adalah Warno. menambahkan bahan menambahkan dan memanaskan. Wah, benar sekali ini si Suwarno pintar. Kemudian untuk yang apa elektroda tidak terumpan hanya sebagai Menambahkan. iya benar sekali itu kita telah belajar itu. Kemudian untuk elektroda terumpan itu contohnya adalah las listrik sama las T las GMAW atau las T yang berbentuk misal seperti BBM. Kemudian untuk yang tidak terumpan itu contohnya adalah las Arti atau las aluminium itu las argon. Kemudian kita belajar komponen las listrik itu ada mesin las terdiri dari mesin las itu sendiri, terus ada kabel stang las berguna untuk apa? untuk Menjepit elektroda. ya benar sekali ini. Oke, si Warno. Kemudian lem massa ini digunakan untuk menghubungkan pada jas. Oke, kemudian baru terang kampas, kemudian elektroda. Jangan semua ya, Paham, Pak? ada ditanyakan. Oke, itu. Kemudian untuk pertemuan depan silakan dipelajari tentang elektroda, macam-macam elektroda dan kode-kode yang ada di dalamnya itu artinya apa, itu ya. Ya, Pak. Oke, berarti ini untuk pertemuan kali ini sudah saya cukupkan. Misal tidak ada ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan ya. Ya, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini silakan salah satu memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.